Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, di Imah Channel. Hari ini sudah malam. Jam berapa ya? Jam 20.57 waktu Taiwan. Aku barusan, hari ini kan malam Jumat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Taiwan dan dapat majikan yang baik dan bisa dibolehkan untuk sholat, gunakanlah waktu untuk sholat dengan baik teman-teman. Tapi di luar sana banyak banget ibaratnya majikan yang tidak mengizinkan kita untuk sholat gitu ya. Tapi tetap sabar teman-teman, gimana ya, namanya ikut orang, kita harus memaklumi. Tapi ya sebenarnya sholat itu wajib, tapi gimana lagi, namanya kita kan nggak bisa memaksakan orang ya. Hari ini aku baru saja selesai sholat isya, terus aku tadi habis yasinan, habis doain orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang-orang tersayang aku. Aku pokoknya setiap malam Jumat rutin kirim doa buat orang-orang yang sudah meninggalkan aku, maksudnya kayak saudara gitu. Terus ada mamang, bapak apa sih, bukan bapak sih, kakek, ada nenek aku yang udah nggak ada. Aku kirim doa juga buat semuanya yang udah nggak ada. Pokoknya tuh, aku baru aja selesai sholat isya. Ini kan jam rehat aku ya teman-teman di Taiwan. Aku kasih lihat ada kerjaan numpuk, rala. Belum aku rapihin. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, aku rapihin baju aku juga. Oke, tunggu ya teman-teman. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol, aku sambil lipetin baju. Sekarang itu aku jam rehat sampai jam 10. Aku ini punya kamar sendiri teman-teman. Jadi nanti pas jam 10 itu aku masuk ke kamarnya nenek dan sambil ngasih obatnya nenek. Biasanya kan nenek yang saya jaga itu kan harus minum obat tidur. Kalau nggak minum obat tidur itu dia nggak bakalan tidur. Jadi aku dikasih buat rehat di kamar sendiri dulu sambil ibaratnya ya baring-baring gitu kan setelah seharian kerja. Aduh, semoga COVID segera berlalu ya buat teman-teman, supaya bisa normal lagi gitu, supaya bisa liburan kayak dulu lagi, bebas tanpa masker. Amin. Jadi mumpung kita masih di Taiwan, jadi gunakan waktu sebaik mungkin ya buat teman-teman yang masih ada di Taiwan gitu. Intinya apa ya, saya juga ini ya, aku insya Allah kontrak terakhir di majikan ini, aku insya Allah misalkan masih diberi umur panjang, mungkin aku pulang ke Indonesia dan gak balik lagi ke sini. Ini mungkin yang terakhir. Aku juga ini udah 5 tahun gak pulang. Tapi tetap semangat, tetap cayo, pejuang keluarga, tetap semangat. Pokoknya yang penting kesehatan, jaga kesehatan ya Allah. Itu kesehatan itu penting banget teman-teman.
Intinya jangan lupa perbanyak minum air putih tuh, karena air putih itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kita itu harus bersyukur ya, kalau yang dapat majikan baik gitu. Kalau misalkan di luar sana banyak yang majikannya nggak baik lah, maksudnya setiap rezeki orang itu kan beda-beda. Aku sih alhamdulillah setiap dapat majikan di Taiwan itu alhamdulillah baik terus. Cuman ya pasti adalah yang apa ya, yang gak enaknya gitu ya, namanya kita ikut orang ya, nggak ada yang enak teman-teman. Semua itu butuh proses. Saya juga dulu pertama ke Taiwan itu nggak tahu, belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa itu. Terus saya juga awal kesini nangis terus karena ingat keluarga, tapi sekarang udah biasa, ya udah biasa aja gitu. Paling ya ada momen-momen tertentu lah, ibaratnya kalau misalkan orang tua sakit, terus kita juga di sini ikut sedih gitu karena nggak bisa ada di dekat orang tua gitu, cuma bisa komunikasi. Intinya kita kalau dibolehin sholat ya jangan lupa selalu mendoakan orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita, juga buat diri kita sendiri teman-teman. Terus kalau kita ada di negara orang itu kan ibaratnya kayak kita numpang hidup gitu ya, bener nggak sih? Maaf ya kalau aku ada salah ngomong apa gimana gitu, karena tuh aku tuh ya kalau diingat-ingat teman-teman, perjuangan aku dulu mau ke Taiwan itu sedih banget. Terus sebelum ke Taiwan juga aku udah banyak pengalaman, pernah kerja di Jakarta jadi baby sister. Aduh itu sedih banget, karena aku juga orang apa ya, orang tua aku juga orang petani gitu, jadi penghasilannya nggak seberapa. Jadi aku nekat pergi ke luar negeri buat bantu kehidupan ekonomi orang tuaku. Mandiri aku dari umur berapa ya aku lupa, berapa ya, aku udah terbiasa mandiri. Intinya kita kan sekarang maksudnya bisa cari uang sendiri, intinya ya itu harus menghemat, terus kita juga perlu nabung juga, berapapun itu harus disisihkan ya. Jadi banyak yang bilang katanya Taiwan itu gajinya gede, gajinya 8 juta 9 juta. Mereka yang ngomong gajinya gede itu nggak tahu gitu kebutuhan kita itu di sini kayak apa gitu, sedangkan ya gaji itu memang besar gitu nominalnya aja. Jadi apa ya, misalnya kan kita gaji 8 juta ya, itu 8 juta itu kan buat dibagi-bagi. Terus kita juga di sini harus pegang uang buat 1 bulan ke depan, karena kan gajian cuma sebulan sekali kan. Terus internet juga harus beli. Kalau misalkan gak dikasih wifi sama majikan ya kita beli sendiri internet. Terus sabun, terus apalagi beli keperluan ibaratnya mandi lah,
sabun, terus odol, terus sikat, terus sampo gitu ya, terus ada pembalut. Terus kalau misalkan kita pengen makan enak, kita juga beli sendiri, iya enggak? Terus misalkan kita mau liburan, kita juga harus bawa uang. Nggak mungkin dong liburan nggak bawa uang gitu kan. Aku pernah ya teman-teman, saking pengen liburannya, yang penting aku keluar, aku cuma bawa uang 500 NT. Itu 500 NT sekitar kalau dikalikan 250.000 uang Indonesia. Itu yang apa ya, tapi ada yang bilang, temanku katanya, kamu apa namanya, yakin? Kalau aku katanya nggak bisa bawa uang 500 NT buat liburan. Kalau aku bisa, yang penting niat gitu intinya. Jadi teman-teman ya, yang di luar sana yang nggak pernah merasakan kerja di luar negeri, kerja sebagai TKW, jangan asal ngomong ya. Kalian itu nggak tahu apa yang kita rasakan di sini. Jadi jangan asal ngomong gajinya gede, katanya gini 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 ini dan itu. Ya memang gaji gede, cuman itu cuman nominalnya aja. Kalau dibagi-bagi itu nggak ada apa-apanya teman-teman, ya nggak sih? Coba teman-teman yang apa namanya, yang udah pernah ada di posisi tersulit, pasti merasakan betapa susahnya kita, betapa sedihnya kita sampai nggak pegang uang. Aku pernah, saking maksudnya demi gitu buat kirim ke Indonesia semua, sampai nggak pegang uang teman-teman. Di sini itu harus nunggu 1 bulan lagi aku baru punya uang lagi. Bayangkan teman-teman, aku juga nggak jajan gitu, yang penting nyisihin internet buat kita juga ya. Kalau misalnya nggak ada internet itu boring, jenuh gitu, nggak ada hiburan. Aku pesen aja sih buat yang nggak pernah merasakan sebagai TKW, yang nggak pernah merasakan sebagai pahlawan devisa gitu, jangan pernah asal ngomong. Misalkan ya apa ya, aku juga nggak bisa ngomong banyak ya. Intinya ya jaga lisan aja lah. Kita itu, karena kalian yang nggak merasakan kita sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, kalian itu cuma tahu luarnya aja, dalamnya kita itu kalian tidak tahu. Kalian itu tidak tahu keseharian kita di majikan itu kan, kalian juga tidak tahu. Dari pagi sampai malam lagi, kalian juga nggak tahu. Jadi ya tolonglah ya, buat teman-teman yang nggak pernah merasakan sebagai pahlawan devisa, jangan asal ngomong gitu kan. Intinya kita tuh saling menghargai satu sama lain gitu ya. Kalau mau misalkan ya ngomong sewajarnya aja, jangan sampai menyakitin perasaan yang kerja di luar negeri gitu. Kita juga sesama manusia, di hadapan Allah itu kita sama teman-teman, semuanya sama, nggak ada yang beda ya. Jadi apa ya, nanti di next video aku juga sharing juga tentang pengalaman aku, perjalanan aku gitu selama kerja di luar negeri beberapa tahun yang lalu. Aku juga pernah merasakan teman-teman susahnya tinggal di rumah majikan, kayak di penjara gitu. Pokoknya sedih banget lah. Aku sempet bikin video yang waktu kerja di Singapura itu, seolah apa ya, jadi
masa-masa itu sampai sekarang pun aku inget. Ya semua itu butuh proses ya teman-teman, karena orang sukses itu orang yang mampu bertahan. Yakin teman-teman, yang penting hati kita niatnya yakin untuk bisa membantu keluarga, yakin saya pengen punya misalkan rumah, yakin pasti bisa. Kalau misalkan ada orang lain bisa bangun rumah, kenapa kita nggak bisa? Kita juga pasti bisa, yang penting mau berusaha dan terus berdoa, minta sama Allah gitu. Karena semua rezeki itu datang dari Allah ya. Jadi ya gimana kitanya mau berusaha nggak? Kalau kita nggak mau berusaha ya kita nggak mungkin bisa mewujudin impian kita dong, ya kan? Nah gitu. Saya juga apa ya, kalau diceritain nggak panjang gitu perjalanannya, cuman ya nantilah ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya. Semoga kalian juga diberi kesehatan jasmani dan rohani, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Intinya jaga diri baik-baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada gitu. Jangan lupa selalu perbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah diri kita akan selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Terima kasih ya buat hari ini. Nanti di next video aku akan sharing lagi, tapi nggak sekarang, nanti. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.